Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas beberapa soal fisika yang bisa kalian gunakan sebagai materi latihan untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Dan soal-soal yang Koko akan bahas kali ini itu adalah soal multiple choice question atau soal PG. Kita langsung aja lihat dari soal yang pertama. Sebuah batu memiliki massa M. Batu ini dilempar dengan kecepatan mula-mula V dari titik P, seperti pada gambar. Pertanyaannya, berapakah besar magnitude dari perubahan momentum antara P dan titik Q? P itu adalah poin di mana batunya kita lempar pertama kali. Q itu adalah poin atau titik di mana batunya tiba di ground atau mendarat di ground. Karena geraknya parabolik dan dia bilang tidak ada hambatan udara bisa diabaikan, maka kecepatan batu ini datang dan kecepatan batu ini tiba itu akan memiliki magnitude yang sama. Jadi kalau Koko gambar di sini batunya datang, ini adalah posisi batunya mula-mula. Di sini posisi batu akhir. Batu akhir ini akan memiliki kecepatan dengan magnitude yang sama dengan kecepatan mula-mula karena dia gerak parabola dan tidak ada hambatan udara. Jadi kalau Koko gambar di sini, inilah kecepatan akhirnya. Kurang lebih seperti ini. Kecepatan akhirnya juga V. Dan sudut yang dia bentuk juga sama. Sudutnya juga 30 derajat terhadap horizontal. Jadi ini juga 30 derajat. Atau Koko boleh bilang itu juga 30 derajat. Nah, tapi soal ini sedikit tricky. Kalau kalian langsung berpikir, oh dia tanya momentum. Momentum adalah M kali V. Momentum awal berarti MV, momentum akhir berarti MV. Kemudian kalian berpikir karena momentum awal dan momentum akhirnya sama, maka dia punya change in momentum pasti 0. Maka jawabannya adalah 0. Nah, kalau kalian jawab 0, berarti kalian sudah masuk ke jebakan soal ini dan udah salah. Kenapa jawabannya bukan 0? Karena momentum itu adalah vector quantity. Karena dia vector quantity, maka kita harus consider atau harus memperhitungkan arah ketika kita menghitung perubahan momentumnya. Jadi nggak boleh langsung momentum awal MV, momentum akhir MV. Kemudian begitu kita cari perubahannya hasilnya 0. Tapi harus memperhatikan arah. Karena kecepatan membentuk sudut 30 derajat, Koko bisa bilang kecepatan ini bisa kita resolve. Satu ke arah horizontal, yang ke arah horizontal ini adalah MV cos 30. Satu lagi ada yang ke arah vertikal. Yang ke arah vertikal udah pasti MV sin 30. MV sin 30. Begitu juga dengan kondisi akhir. Kondisi akhir ini bisa kita resolve satu ke arah horizontal. Yang ke arah horizontal ini juga sama, MV cos 30. Kemudian ada yang vertikal. Yang vertikal ini juga sama, MV sin 30. Tapi bedanya adalah arah vertikalnya berubah arah. Tadinya dia ke atas, sekarang dia ke bawah. Berarti akan ada perubahan momentum pada arah vertikal. Sedangkan pada arah horizontal nggak ada perubahan karena dia sama, MV cos 30, MV cos 30. Atau V cos 30 ya, nanti baru dikaliin M juga boleh. Ini Koko udah terlanjur tulis MV cos 30. Jadi ini momentum pada arah horizontal, ini momentum pada arah horizontal. Ini momentum vertikal, ini momentum vertikal. Dengan kata lain, kalau Koko tulis benar-benar detail, pada arah horizontal, perubahan momentumnya delta Px itu adalah Px final dikurang Px initial. Final minus initial, selalu akhir kurang awal. Akhirnya itu adalah MV cos 30, awalnya juga sama. Arahnya pun sama. Jadi MV cos 30 dikurang MV cos 30.
Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Ini pada arah horizontal. Tapi kalau kita tinjau pada arah vertikal, delta PY-nya ini adalah PY final minus PY initial. PY finalnya karena arahnya ke bawah, kita akan ambil asumsi atau acuan ke bawah itu negatif. Ke bawah negatif, ke atas positif. Mengikuti sumbu Y. Maka pada waktu saat kita menghitung PY final, nilainya adalah negatif MV sin 30. Dikurang PY initial karena dia ke atas maka positif. Dikurang positif MV sin 30. Maka kita akan dapat 2 negatif ya. Negatif 2 MV sin 30 degree. Min 2 MV sin 30. Sin 30 adalah setengah. Kita akan dapat min MV. Inilah delta PY-nya. Dan kalau kalian resultankan, cari change in momentum aja, berarti diresultanin. Kita akan dapat delta PX square ditambah delta PY square. Maka hasilnya udah pasti MV. Jadi answer kita ada di option yang D. Hati-hati ya, jadi ini soalnya tricky dan perlu konsep yang lebih sedikit detail. Jadi ingat-ingat momentum adalah vector quantity. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung kalau kalian udah tahu, karena ini soal PG. Jadi hitung yang perlu-perlu aja. Ini sebenarnya nggak perlu, dari sini langsung ketemu jawabannya. Nah ini soal pertama yang Koko bahas. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua bercerita tentang sebuah roller coaster. Dia bilang, a roller coaster of mass M, including the passenger, starts from rest, mulai dari keadaan diam, at the position shown below, seperti pada gambar berikut. Jadi dia mulainya di atas ini, kecepatannya 0. Kita anggap ini poin A. And moves along a track of radius R. Jadi setelah dia turun, dia akan bergerak di dalam lintasan dengan jari-jari R. Artinya lintasan ini pasti circular. Neglect the energy lost due to friction. Nggak ada energi yang hilang karena gesekan. What is the smallest value of Y? Berapa nilai Y yang paling kecil? Such that the roller coaster will not lose contact with the track. Tidak akan lose contact with the track. Berapa nilai Y yang paling kecil? Kita mau cari Y yang ada di sini. Nggak lose contact with the track itu artinya roller coasternya bisa melintasi lintasan melingkarnya dengan aman. Tapi waktu di posisi paling atas, kita kasih nama ini posisi B. Anggap aja seperti itu ya, ini posisi B. Gaya normalnya itu minimum. Itu yang dimaksud dengan tidak lose contact dan berapa nilai Y yang paling kecil. Karena kita ingin nilai Y yang paling kecil, artinya dia benar-benar berhasil lewat dengan aman. Dan di posisi paling tinggi, normalnya 0. Jadi dia hampir lose contact, tapi tidak terjadi. Jadi benar-benar di perbatasan, kurang lebih gitu. Kalau Koko gambar gaya yang ada di titik B, kita punya dua gaya. Satu weight, arahnya pasti ke bawah. Satu lagi normal, tapi normalnya 0. Jadi ada satu lagi yaitu normal contact force. Tapi normal ini akan diasumsikan bernilai 0. Jadi kondisi ini atau pertanyaannya kurang lebih bertanya, berapa nilai Y supaya saat di titik tertinggi gaya normalnya 0. Nah, karena dia gerak melingkar, Koko akan mulai dari sigma F sama dengan mv kuadrat per R, atau centripetal force. mv square over R. Kita akan lihat di titik tertinggi, ada dua gaya yang bekerja, yaitu mg plus n. Kalau ada yang tanya, kok kenapa n-nya ke bawah bukan ke atas? Karena kita ngomongin roller coaster. Roller coaster itu
posisi kursi atau posisi objeknya terbalik mengarah ke bawah, lintasannya di atas. Normal itu adalah gaya yang bekerja pada objek karena lintasan. Jadi lintasannya memberikan gaya ke bawah. Normal plus mg sama dengan mv square over r, n-nya 0. Untuk kondisi ini. Kalau dia nggak bilang smallest value, normalnya mungkin akan ada. Tapi karena dia bilang smallest value, kita akan cari kondisi paling kecilnya. Ya, paling kecilnya normalnya 0. Jadi persamaan kita bersisa mg equals to mv square over r. Kalau Koko coret m-nya, kita akan dapat v square equals to gr. Kecepatan yang kita dapat di sini adalah kecepatan di titik B. Jadi inilah VB. Ini juga VB, ini juga VB. Nah, setelah kita dapat kecepatan di titik B, yang kita mau cari adalah ketinggian Y ini. Ketinggian titik B dari titik A. Koko bisa gunakan conservation of energy, dan Koko akan menganggap ketinggian 0 itu ada di titik B. Jadi di sini hanya 0. Otomatis di sana hanya sama dengan Y. Kita akan gunakan conservation of energy between point A and point B. Kinetic energy at A ditambah gravitational potential energy at A equals to kinetic energy at B ditambah gravitational potential energy at B. Gravitational potential energy at B itu pasti 0. Karena asumsi kita hanya 0 ada di sana, bukan di lantai. Tapi H0 ada di posisi ini. Jadi ini kita boleh coret aja, hasilnya 0. Sedangkan kinetic energy di titik A itu juga 0, karena kecepatan mula-mulanya 0. Jadi ini juga boleh di cancel out. Kita akan dapat mg. Y, ketinggian titik A terhadap titik B itu adalah Y, equals to half mvb square. Mass-nya boleh di cancel out lagi. Kita akan dapat gy equals to half vb square, which is gr. Vb square-nya gr. G-nya kita bisa cancel out. Kita akan dapat y itu adalah half radius. Inilah jawaban untuk soal yang kedua. Jadi jawabannya yang C. Jadi di sini kita mengombinasikan konsep dari gerak sentripetal dan conservation of energy. Koko lanjut ke soal ketiga. Seekor burung is soaring in horizontal circular path of radius 2 meter. Jadi ada seekor burung, dia terbang, lintasannya membentuk lintasan melingkar. Melingkarnya tapi horizontal. Jadi dia terbang dengan lintasan lingkaran horizontal. Jari-jari dari lingkarannya adalah 2 meter. Its bank angle relative to the horizontal itu adalah 24 degree. Jadi untuk bisa bergerak melingkar, burung itu harus miring kondisinya. Burung itu harus miring, membentuk sudut 24 derajat. Pertanyaannya, berapakah kecepatan dari burung ini? Berapakah kecepatan dari burung tersebut? Soal seperti ini kadang-kadang diganti ya. Dia nggak ngomongin bird, tapi dia ngomongin plane. Itu juga sama. Ketika kita ngomongin burung atau kita ngomongin pesawat, burung atau pesawat bisa bergerak ke atas karena ada suatu gaya yang namanya lift force, gaya angkat. Kalau pesawat ya gaya angkatnya dari mesinnya. Kalau burung gaya angkatnya dari mana ya? Dari kepakan sayapnya. Nah, gaya angkat pesawat, lift force, atau gaya angkat burung, itu selalu tegak lurus dengan sayapnya burung. Jadi kalau kalian bayangin ini sayapnya burung, Koko gambar asal-asalan ya, ini sayap burung. Ini burungnya, katakanlah gitu. Waktu dia kepak-kepakin sayapnya atas bawah gini, dia akan menghasilkan gaya yang vertikal ke atas. Jadi gaya angkat itu akan tegak lurus dengan kepakan sayap, which is dengan sayapnya itu.
Artinya kalau Koko gambar di sini, lift force-nya itu kurang lebih kayak gini. Inilah lift force dari kepakan sayap si burung. Ini F. F lift ya, atau F aja juga boleh. Tegak lurus dengan sayap. Selain ada gaya angkat ini, dia juga punya gaya berat. Gaya berat pasti vertikal ke bawah, mg. Kalian bisa logikakan juga di sini, kalau tidak ada F, tidak ada kemungkinan burung ini bisa bergerak melingkar horizontal. Pasti dia jatuh ke bawah karena ada mg. Harus ada gaya yang ke atas. Nah, karena geraknya melingkar secara horizontal, maka sumbu yang kita mainkan itu adalah sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Horizontal Koko anggap X, vertikal Koko anggap Y. Jadi gaya yang belum pada sumbu X dan pada sumbu Y, kita harus resolve. Tapi gaya yang sudah pada sumbu X atau sumbu Y, tidak perlu diuraikan. Poin Koko apa? MG tidak perlu diuraikan karena dia udah vertikal. Sedangkan F harus diuraikan karena dia membentuk sudut. Jadi kita akan mulai dengan resolving force dari lift force-nya. Pertama kita analisa sudutnya dulu. Kalau di sana 24, maka di sini juga 24 derajat. Di bawah sini ya 24. Ini 24 derajat. Kalau di sana 24 derajat, maka sudut yang ada di sini itu Koko tahu. Udah pasti 66 derajat. Sekarang kita akan resolve force F-nya. Satu menjadi horizontal ke sini. Yang horizontal ini adalah F cos 66 derajat. Satu vertikal ke atas. Yang vertikal ke atas udah pasti F sin 66 derajat. F cos F sin. Sekarang gaya yang miring kita nggak perlu lihat lagi. Ini boleh diabaikan. Kita mulai dengan hukum Newton. Karena burung ini bergerak secara melingkar, maka dia pasti punya akselerasi. Akselerasinya disebut sebagai centripetal acceleration. Koko akan tinjau dua sumbu. Yang pertama sumbu horizontal. Waktu kita tinjau sumbu horizontal, sigma F-nya ini adalah mv kuadrat per R. Kalau ada yang tanya, kok tahu dari mana sigma horizontalnya mv kuadrat per R? Karena dia bergeraknya horizontal circular. Jadi lingkarannya horizontal. Dengan kata lain, dia bergerak melingkar pada arah horizontal. Sigma F pada arah horizontal hanya satu, yaitu F cos 66. Koko boleh tulis F cos 66 derajat itu adalah mv kuadrat per R. M-nya kita tahu, M-nya nggak tahu. Koko diamin aja, M-nya nggak tahu. Kecepatannya kita mau cari, V kuadrat, radiusnya kita tahu. Koko tulis saja dalam R dulu ya. Ini satu persamaan. Satu persamaan lagi kita akan lihat pada arah vertikal. Pada arah vertikal, sigma F-nya harus 0. Kenapa harus 0? Karena burungnya bergerak melingkar pada arah horizontal. Artinya dia muter-muter melingkar secara horizontal. Di setiap poin, gaya ke atas sama gaya ke bawahnya harus sama. Kalau gaya ke atas dan gaya ke bawahnya nggak sama, burung ini tidak akan mungkin bisa bergerak melingkar secara horizontal. Kalau gaya ke atasnya yang lebih gede, dia akan geraknya cenderung ke atas. Tidak akan bisa horizontal atau on the same level. Itu nggak mungkin bisa. Jadi sigma Fy-nya harus 0. Dengan kata lain, F sin 66 harus sama dengan mg. F sin 66 degree equals to mg. Ini persamaan kedua. Kalau kita bagikan persamaan pertama dan persamaan kedua, kita akan dapat bentuk seperti ini. Koko bagiin ya. Jadi persamaan kedua, Koko bagi dengan persamaan pertama. Kita akan dapat F sin 66 dibagi F cos 66 sama dengan mg dibagi mv kuadrat per R. Banyak hal yang bisa kita cancel. F-nya bisa dicoret,
M-nya bisa dicoret, sin bagi cos itu tan 66 degree equals to GR over V square. GR, R-nya naik ya, over V square. Dengan kata lain, kecepatan kita bisa ketemu. Akar dari GR dibagi tan 66 derajat. G-nya 9,81, R-nya 2, tan 66 di kalkulator aja. Dan kalau Koko hitung, jawabannya adalah 9,81 bagi 2 kali 2 dibagi dengan tan 66, hasilnya di akar. Kita akan dapat kecepatannya 2,96 meter per detik. Atau kalau dibulatkan, kita akan dapat jawabannya 3 meter per detik. Inilah jawaban untuk soal yang ketiga. Kita lanjut, masih ada satu soal lagi yang Koko akan bahas di video ini. Soal yang keempat. Gambar berikut menunjukkan sebuah smooth thin tube T. Menunjukkan sebuah tabung T. Tabung T ini licin. Artinya di dalam tabung ini, di sini pasti ada wire-nya, tidak ada gesekan. Through which passes a string with masses M and M attached to its end. Jadi di dalamnya ada suatu string. Ujung yang satu ada massa M kecil, ujung yang satu ada massa M besar. Initially, the tube is swung so that the mass M travels in a horizontal circle. Jadi mula-mula, tube-nya atau tabungnya kita putar, sehingga massa M bergerak melingkar horizontal dengan jari-jari konstan dan kecepatan konstan. Jari-jarinya konstan, kecepatannya konstan. Pertanyaannya, which one of the following expression is equal to capital M? Jadi M besar itu sama dengan apa? Kurang lebih soalnya berbicara tentang hal itu. Jadi untuk kondisi ini, M besarnya itu akan sama dengan apa? Di sini kita punya dua objek. Objek yang pertama adalah M besar, objek yang kedua adalah M kecil. Karena kita ngomongin tentang centripetal force, gerak melingkar ya, pasti ada centripetal force. Karena kita ngomongin tentang gaya, maka nggak ada salahnya kalau kita mulai dengan menggambar free body diagram. Koko akan gambar free body diagram untuk kotak dan free body diagram untuk massa yang M kecil. Untuk boxnya, ada dua gaya yang bekerja pada box ini. Yang pertama adalah gaya berat, mg. Yang kedua itu adalah tension. Tensionnya pasti ke atas. Karena di sini dia ikat dengan tali ya, jadi ada tension di sini. Sedangkan untuk bagian atau objek kedua, gaya yang bekerja itu ada 1 mg. Ada weight juga, mg. Selain ada mg, dia juga punya tension, tapi tensionnya mengarah ke sebelah kiri, karena talinya di sana posisinya. Jadi di sini ada tension juga. Nah, karena tali yang menghubungkan mereka adalah tali yang sama, maka tension di sini pasti sama dengan tension di sana. Tension di sini sama dengan tension di sana. Sekarang kita akan tinjau objek yang pertama dan kita akan tinjau objek yang kedua. Untuk objek yang pertama, sigma F, objek yang pertama itu yang M gede ya. Ini objek capital M. Sigma F pasti sama dengan 0 karena objek yang pertama ini tidak mengalami perubahan ketinggian. Tahu dari mana dia nggak mengalami perubahan ketinggian? Karena objek yang kedua bergerak horizontal circle. Jadi dia bergerak horizontal, tidak ada vertikalnya. Artinya objek ini tidak mengalami perubahan vertikal juga, nggak naik, nggak turun gitu. Sigma F-nya 0. Sigma F-nya 0 berarti T akan sama dengan mg.
Kita dapat satu persamaan di sini, nggak bisa dijalanin lagi. Sekarang kita akan tinjau objek M kecil. Objek M kecil bergerak horizontal circle. Artinya sigma F-nya akan sama dengan MV kuadrat per R. Dan yang kita lihat itu adalah arah horizontal. Nggak usah perhatiin arah vertikalnya. Yang kita lihat adalah arah horizontalnya. Arah horizontalnya kita punya T, yaitu tension, mengarah ke pusat lingkaran. Jadi di sepanjang lintasan ini, ada tension yang mengarah ke pusat lingkaran. Maka tension sama dengan MV kuadrat per R. Ini persamaan kedua. Kalau kita substitusikan tension, karena tensionnya sama, ini tali yang sama, tension yang atas ke tension yang bawah, kita akan dapat Mg sama dengan mv square over R. Kalau massa, kita mau cari M gede ya. Kalau G-nya kita pindahin ke sebelah kanan, kita akan dapat M sama dengan mv square over GR. Itulah expression untuk capital M. Jadi jawabannya adalah mv square dibagi dengan GR. Jawabannya yang A. Nah, Koko selesai pembahasan soal nomor 13 ini, atau soal keempat ya, yang Koko bahas di video ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko berharap pembahasan ini bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kalian semua. Thank you semuanya, kita ketemu lagi di video berikutnya.